Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih menurunkan nikmat-Nya, rahmat-Nya, ampunannya untuk kita semua, sehingga kita wajib bersyukur kepada Allah. Dan bersyukur kepada Allah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan kita bersyukur agar Allah selalu menambahkan nikmat-Nya untuk kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmat kepada kalian. Jika kalian kufur, tidak mau bersyukur, tidak mau taat, maka sungguh azabku sangat pedih. Kemudian selawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, tuntunan kita, contoh teladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti ajaran sunnah-sunnah Nabi sampai hari kiamat kelak. Kemudian kaum muslimin, marilah kita selalu tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa caranya? Dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah, memperbanyak amal-amal soleh, kemudian kita tinggalkan larangan-larangannya, perbuatan dosa dan maksiat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita kaum muslimin baru saja memasuki tahun baru Muharram, tahun baru Hijriah, yakni 1446 Hijriah, yang dalam konversi kalender Masehi yaitu bertepatan pada hari Ahad kemarin, 7 Juli 2024. Pada bulan Muharram ini ada perkara terkait suatu ibadah, yaitu puasa. Puasa yang hukumnya sunnah, yang sayangnya sedikit kaum muslimin yang belum memahaminya, dan kadang sampai jatuh pada perkara bid'ah, perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saat ini kita ingin membahas, kita ingin mengupas hal-hal penting terkait puasa sunnah pada bulan Muharram ini. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita dianjurkan memperbanyak puasa sunnah secara mutlak selama bulan Muharram ini. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu siyami ba'da Ramadana
Syahrullahil Muharram. Seutama-utamanya puasa sunnah adalah puasa di bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1163. Atas dasar ini, maka para ulama secara ijma' sepakat menyunnahkan kita memperbanyak secara mutlak puasa sunnah selama bulan Muharram ini. Ini adalah pendapat dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan Hambali di dalam kitab masing-masingnya. Kemudian, jadi pada dasarnya, pada sebagian besar di sejumlah hari di bulan Muharram ini, kita boleh, bahkan dianjurkan, disunnahkan memperbanyak puasa sunnah pada bulan Muharram ini, yang waktunya adalah bebas kapanpun kita ada waktu luang, tanggal berapapun, hari apapun, selagi masih berada pada bulan Muharram. Kemudian penekanan keutamaan puasa sunnah di tanggal tertentu pada bulan Muharram ini telah dijelaskan juga bahwa pada dasarnya selama masih bulan Muharram, maka kita disunnahkan, kita dianjurkan sesering mungkin saum, berpuasa secara mutlak di hari apapun, di tanggal berapapun, di saat kita masih punya waktu luang untuk melakukannya. Bahkan andai seseorang ada yang berpeluang puasa hanya satu hari, yakninya di hari Jumat. Kita tahu di hari Jumat dilarang untuk berpuasa, tapi dia bisa berpuasa di hari Jumat saja dengan niatnya berpuasa mutlak karena ini di bulan Muharram, maka hal itu boleh-boleh saja kata para ulama. Dan di samping disunnahkannya, dianjurkannya puasa sunnah secara mutlak tersebut, ternyata memang ada tanggal khusus juga yang lebih ditekankan, yang lebih afdol kita berpuasa di tanggal tersebut, yaitu yang pertama, puasa khusus pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Ini disebut dengan puasa Asyura. Tepatnya nanti jatuh pada tanggal 16 Juli 2024 pada hari Selasa nanti. Dalilnya diutamakan serta ditekankannya puasa Asyura dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengisahkan, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau begitu bersemangat berpuasa pada satu hari yang lebih beliau utamakan atas lainnya kecuali pada hari ini, yaitu hari Asyura 10 Muharram. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 2006. Apa fadilahnya? Apa keutamaan puasa hari Asyura? Salah satu fadilah puasa khusus tanggal 10 Muharram atau Asyura ini adalah apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, wasiyamu yaumi asyura'a ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanatal lati qablahu. Puasa hari Asyura 10 Muharram, saya berharap kepada Allah puasa ini dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1162. Kemudian yang kedua, kaum muslimin, puasa khusus pada tanggal 9 Muharram, yaitu namanya puasa Tasu'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci kebiasaan orang-orang Yahudi. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya tahu bahwa ternyata orang Yahudi juga biasa berpuasa khusus pada tanggal 10 Muharram, pada hari Asyura juga. Maka setelah Nabi melihat itu semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertekad mulai tahun depannya beliau pun akan berpuasa lagi pada tanggal 9 Muharramnya, yaitu disebut dengan puasa hari Tasu'a, puasa hari ke-9, agar menyelisihi dengan puasanya orang Yahudi yang hanya tanggal 10 Muharram saja. Namun sebelum sampai pada satu tahun depannya, beliau sallallahu alaihi wasallam wafat duluan.
9 Muharram, tepatnya tanggal 15 Juli nanti 2024, hari Senin. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah sempat melakukan puasa tanggal 9 Muharram atau Tasu'a. Walau beliau tadinya telah bertekad, telah berniat, telah berazam jika masih hidup akan melakukan puasa tersebut. Hal ini bisa kita ketahui dengan kisah yang disampaikan juga oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berikut ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di hari Asyura 10 Muharram dan memerintahkan juga kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk berpuasa sunnah Asyura 10 Muharram. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hari ini 10 Muharram, sesungguhnya hari ini hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani." Mendengar hal itu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau begitu, dalam rangka agar puasa kita di bulan Muharram ini tidak sama dengan puasanya orang Yahudi, hanya tanggal 10 Muharram saja, maka mulai tahun depan, insya Allah kita akan berpuasa juga pada 9 Muharram atau hari Tasu'a, hari ke-9. Belum sampai tahun depan, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Hadis riwayat Muslim nomor 1134. Hadis tadi kaum muslimin tegas menggambarkan, menceritakan kepada kita bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya bersemangat. Mulai tahun depannya beliau akan berpuasa 2 hari, 9 dan 10 Muharram. Tetapi beliau wafat. Walaupun beliau tak sempat melakukannya karena beliau wafat duluan, pada tahun depannya beliau niatkan hal tersebut. Tetap saja hal itu menjadi ketetapan sunnah untuk kita. Atas dasar hadis ini, ada sebagian ulama yang kurang menyukai hanya puasa 1 hari saja, yaitu tanggal 10 Muharram saja. Mereka berpendapat yang paling utama diiringi juga pada tanggal 9 Muharram, dan agar puasa tersebut tidak menyerupai puasa orang-orang Yahudi. Kemudian yang ketiga, puasa khusus tanggal 11 Muharram. Yang ini sebenarnya masih diperselisihkan, khilaf oleh para ulama. Ada satu hadis yang berbunyi, "Sumu yauma Asyura wa khalifu fihi al-yahud, sumu qablahu yauma au ba'dahu yauma." Berpuasalah kalian pada hari Asyura 10 Muharram dan selisihilah orang-orang Yahudi. Berpuasalah sebelumnya 9 Muharram atau berpuasalah setelahnya, yaitu 11 Muharram. Andai hadis ini sahih kaum muslimin, selesai perkaranya, fix perkaranya, berarti memang tanggal 11 Muharram ada penekanan khusus puasa sunnah sebagaimana ditekankannya pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Hanya saja hadis ini telah dilemahkan oleh banyak ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad nomor 2154 dan yang lainnya. Dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Ibnu Abi Layla, yaitu seorang yang jelek hafalannya. Karena itu Syu'aib al-Arnaud rahimahullahu ta'ala telah melemahkan hadis tersebut. Di antaranya dalam takhrij beliau atas kitab Zadul Ma'ad juz 11 halaman 66. Kemudian Syekh Albani juga melemahkan hadis itu di dalam kitabnya Dhaiful Jami' nomor 3506. Hanya saja beliau mengatakan ada yang sahih, tapi itu mauquf atau artinya hanya perkataan sahabat, bukan hadis marfu yang bersambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dijelaskan dalam tahqiq beliau atas Sahih Ibnu Khuzaimah nomor 2095. Jadi kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana kesimpulannya untuk penekanan puasa khusus tanggal 11 Muharram ini? Jawabannya, andai pun orang mau puasa tanggal 11 Muharram, itu silahkan saja. Berdasarkan keumuman anjuran puasa sunnah selama bulan Muharram yang kita bahas tadi, yang hadisnya telah kita kutip dalam pembahasan tadi.
Tapi jangan karena berdasarkan hadis lemah tadi cukup berpegang pada keumuman anjuran puasa selama bulan Muharram, yang berarti masuk juga di dalamnya tanggal 11 Muharram. Juga dengan niat, diniatkan juga kalau kita berpuasa tanggal 11 Muharram. Apa niatnya? Yaitu agar tidak menyerupai orang Yahudi yang hanya berpuasa tanggal 10 saja. Dan lebih istimewanya lagi, dibarengi dengan puasa Tasu'ahnya tanggal 9 Muharram. Kesimpulannya, sunnah hukumnya kita memperbanyak puasa mutlak di tanggal berapapun selama bulan Muharram ini. Ditekankan untuk melakukan 2 hari puasa sunnah di bulan Muharram ini, yaitu puasa Tasu'ah dan puasa hari Asyura. Jika tanggal 9 Muharram tidak bisa kita melakukan puasa Tasu'ah, maka usahakan tidak hanya puasa tanggal 10-nya saja, tapi puasa jugalah pada tanggal 11 Muharramnya. Ini untuk menyelisihi orang-orang Yahudi yang hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja. Demikianlah, semoga kita dimudahkan memperbanyak amal soleh pada bulan yang mulia ini. Tentunya harus ikhlas dan mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi kita disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak puasa sunnah dan memperbanyak amal soleh lainnya. Sebab Muharram adalah bulan yang Allah cintai amal soleh kita di dalamnya. Amalan soleh kita akan dibalas berlipat ganda pahalanya. Begitu juga perbuatan dosa dan maksiat juga akan dilipat gandakan dosanya pada bulan Muharram ini. Karena bulan Muharram adalah salah satu bulan haram. Jadi kita bukan membuat perayaan ataupun meramaikan yang bukan dari Islam, seperti yang terkenal di daerah kita, yaitu daerah Pariaman ini, Tabuy. Tabuy bukan budaya Islam. Tabuy bukan budaya Islam, tapi itu budaya Syiah yang banyak mengandung kesyirikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Rabbi ja'al hadza balada aminan. Allahumma at'im ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin.
Allahumma alaika bil yahudil mu'tadin allazina qatalu ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma alaika bihim fa innahum la yu'jizunaka. Allahumma shattat syamlahum wa farraqna jam'ahum waj'alid da'irata alaihim. Allahumma ahsihim adadan waqtuluhum badadan wa la tughadir minhum ahada. Allahumma anzil alaihim wa ala man awanahum wasaqal ladzi la yuraddu 'anil qaumil zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.